Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Fadila dengan NIM 2022 04300092. Di sini saya akan membahas tentang pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan. Di sini ada outline. Yang pertama, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, keterbatasan, saran, dan daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Pegadaian syariah telah menjadi salah satu komponen integral dalam langkah keuangan global yang semakin memperoleh perhatian signifikan. Dalam ekonomi Islam, pegadaian syariah memegang peran yang semakin penting sebagai instrumen pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pentingnya memahami hubungan antara pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan semakin terasa seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika dalam pasar keuangan global. Stabilitas sistem keuangan dianggap sebagai fondasi dan esensial bagi pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini melakukan analisis bibliometrik database literatur tentang topik tertentu. Database Scopus digunakan untuk mengunduh data pada tanggal 6 Juni 2024. Selain itu, database Scopus adalah salah satu basis data internasional terkemuka yang berfokus pada pengindeksan artikel ilmiah. Langkah awal dalam proses pencarian dokumen adalah menentukan kata kunci, yang merupakan istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini mengenai pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan. Kata kunci yang digunakan dalam kajian pegadaian syariah adalah Sharia Pawn Shop. Di sini ada beberapa tahap-tahapan. Tahap yang pertama yaitu memutuskan kemungkinan kata kunci. Tahap kedua, menyaring berdasarkan jenis dokumen. Tahap ketiga, memilih menurut tahap bahasa dan publikasi. Tahap keempat, kecualikan jurnal yang dihentikan. Tahap kelima, artikel akhir dianalisis melalui Scopus menurut hasil pencarian dan perangkat lunak host viewers. Penyaringan dokumen dilakukan pada langkah kedua untuk menyemorkan hasil, sebanyak 5 dokumen yang dikumpulkan pada tahun 2016 hingga 2023. Proses penyaringan dokumen dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu penghapusan dokumen yang tidak berbahasa Inggris beserta mengecualikan artikel dalam tahap press dan hanya mempertimbangkan makalah akhir. Prosedur ini menemukan makalah dengan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Langkah keempat adalah memeriksa jurnal yang dihentikan dan mengeluarkan dokumen dari jurnal untuk proses analisis. Pada tahap kelima, hanya dokumen open access yang dipilih untuk analisis selanjutnya. Sebanyak 5 artikel, kemudian dianalisis menggunakan Scopus Analysis Search, Result, dan software Host Viewers untuk memvisualisasikan kolaborasi penulisan analisis kutipan dan keterkaitan kata kunci. Di sini ada hasil dan pembahasan. Pada gambar di samping, hasil penelitian menghasilkan sebanyak 5 artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2023. Pada awal pengamatan dimulai dengan satu artikel yang diterbitkan pada tahun 2016. Pada tahun 2018, 2020, dan tahun 2021, tidak ada artikel yang diterbitkan mengenai topik ini. Penelitian tentang pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan terus mengalami fluktuasi seiring waktu. Pada gambar di atas, terdapat jumlah 2 artikel menjadikan Universitas Islam Riau sebagai sumber utama peneliti dalam penelitian ini. Analisis data menunjukkan bahwa lembaga yang termasuk dalam kategori ini didominasikan oleh institusi dari benua Asia. Pada gambar di atas, jumlah publikasi artikel ilmiah terbanyak yakni pada Journal of Al-Maslahah
dengan total sebanyak 1 artikel. Selanjutnya, jurnal Espasios juga mencatatkan sebanyak 1 artikel. Selanjutnya, International Journal of Economic Research juga memuat 1 artikel. Selanjutnya, Mazahib, jurnal pemikiran hukum Islam yang menyumbang 1 artikel. Yang terakhir, Qualitative Research in Financial Market mempublikasikan 1 artikel. Pada gambar di atas menunjukkan kontribusi hasil penelitian tentang pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan yang terindeks Scopus pada tahun 2016 hingga 2023. Negara dengan publikasi adalah Indonesia dengan 5 artikel. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa topik yang paling banyak dibahas dalam publikasi adalah bidang bisnis, manajemen, and accounting, economics, economical, and finance, dan social science dengan porsi mencapai 25%. Penelitian pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan lebih dominan termasuk pada bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan ilmu sosial. Selanjutnya pada tabel di atas, pada artikel yang banyak dikutip adalah karya Fedro Abin Lahuri S. dan Gosali M. tahun 2019 dengan total 2 kutipan, membahas tentang RAN dari perspektif legal dan filosofis serta implikasinya di pegadaian syariah dengan penekanan pada aspek fikih muamalah. Selanjutnya, pada peta di atas menunjukkan 3 klaster yang terbentuk dari kata kunci yang memiliki keterkaitan erat karena sering digunakan secara bersamaan dalam berbagai publik ilmiah. Klaster pertama yang warna ungu mencakup 3 kata kunci, yakni Court, Fathah 025 garing DSB, strip MUI garing II, dan Rahman. Klaster kedua warna kuning terdiri dari 2 kata, yakni produk gadai dan industri. Klaster terbesar diwakili oleh warna hijau toska, hanya mencakup 1 kata, yaitu pegadaian syariah. Selanjutnya ada kesimpulan. Hubungan yang erat antara stabilitas sistem keuangan dan perbankan menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian. Yang pertama, perkembangan penelitian tentang pegadaian syariah dan publikasi pada jurnal ilmiah terindeks Scopus selama periode tahun 2016 hingga 2023 mengalami fluktuasi menunjukkan variasi dalam minat dan fokus penelitian dari waktu ke waktu. Kedua, visualisasi bibliometrik dari beta jaringan kata kunci menunjukkan adanya 3 klaster utama, yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kata kunci tertentu dalam publikasi yang berbeda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian asal Indonesia berkontribusi terhadap penelitian tentang pegadaian syariah masih tergolong rendah, meskipun mereka mendominasi jumlah publikasi. Berdasarkan hasil analisis bibliometrik, ditemukan bahwa selama periode 2016 hingga 2023, terdapat 5 artikel penelitian tentang pegadaian syariah yang terindeksi di Scopus. Artikel-artikel ini ditulis oleh berbagai penulis dan mencakup 6 kata kunci yang berbeda. Di sini ada keterbatasan. Yang pertama, tidak semua jurnal akademik terindeksi di Scopus dan cakupan jurnalnya bervariasi antar disiplin ilmu. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian jika sumber data lain tidak dipertimbangkan. Yang kedua, analisis bibliometrik hanya merupakan salah satu dari banyak pendekatan untuk memahami fenomena impleks seperti pengembangan literatur tentang pegadaian syariah. Selanjutnya ada saran.
Yang pertama, salah yang dihasilkan dari analisis tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa ada ruang peningkatan dalam kualitas dan keragaman penelitian tentang pegadaian syariah. Selain itu, melibatkan lebih banyak peneliti dari berbagai negara akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Selain itu, penting untuk memperluas akses terhadap data dan literatur terkait pegadaian syariah. Langkah-langkah seperti mendorong publikasi yang terbuka dan memfasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dapat membantu memperluas basis pengetahuan kita dalam bidang ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.